Oke, selamat malam untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini kita akan eh, kembali pelajari tentang eksegesis surat pengembalaan, dan kita akan melanjutkan pasal 1 dalam kitab 2 Timotius ya. Kemarin kita sudah bahas pasal 1 ayat 1 sampai 7, dan saat ini kita akan melanjutkan dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan tentu kita tahu bersama bahwa pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kemarin ya, kita sudah bahas tentang bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul dan sekaligus sebagai penulis kitab, dan di dalamnya dia menyatakan keilahian Kristus, dan juga menyatakan menjelaskan bukti dari keilahian Yesus Kristus, yaitu dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga ya, kita sudah bahas bagaimana Paulus memperkenalkan penulis atau penerima kitab, bukan penulis, penerima kitab kita, yaitu Timotius. Timotius merupakan anak rohani. Dan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7 ya, kita sudah bahas tentang beberapa kata mengingat dari kata mnea. Dan ya, kita sudah lihat kemarin bagaimana Paulus mengingatkan bagaimana Paulus berdoa untuk Timotius. Paulus berdoa untuk pelayanannya, memperingatkan dia bahwa dia berasal dari keluarga yang mencintai firman Tuhan dan seterusnya. Dan kita lihat sekarang di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi kalau kita ingat di dalam ayat yang ke-7, Paulus sudah sempat bicara bahwa setiap orang percaya diberikan Roh Kudus sebagai tanda milik, sebagai materai, dan juga sebagai sebagai pribadi yang bisa mengingat dan memberikan semangat bagi setiap orang untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian di dalam ayat yang ke-8, oleh sebab itu Paulus berkata kepada Timotius supaya janganlah malu bersaksi ya. Janganlah malu bersaksi ya. Kalau Anda lihat di Alkitab kita di dalam bahasa Yunani, mudah-mudahan Anda bisa melihat kursornya. Nah, di situ dari bahasa Yunani, dari kata epaiskunomai ya. Dan Anda bisa lihat keterangan di sini, kata epaiskunomai dari dalam bentuk auris ya, dalam bentuk auris, artinya peringatan ini bukan berarti dari dulu Paulus pemalu untuk akhirnya tidak percaya diri untuk bersaksi, tetapi ini Paulus sedang memberikan satu peringatan sebenarnya, supaya nanti ya jangan sampai malu bersaksi. Tentang siapa katanya? Tentang Tuhan. Tentang Tuhan. To marturion ya, bersaksi di sini dari kata marturion ya, tentang Tuhan ya, kurio, tentang Tuhan kita. Ya, sekali lagi kenapa? Ya karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang sebenarnya bisa membakar, mengingatkan kita untuk ya memang supaya berani untuk menyatakan kebenaran. Tentu kalau kita perhatikan
di dalam ayat-ayatnya yang lain seperti 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 15 ya harus menyampaikan itu dengan baik, menyampaikan itu dengan dengan tertib, dengan teratur, bukan dengan pedang, bukan dengan paksaan, tidak. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku. Ya, Paulus sedang dalam penjara, dan tentu ya ini merupakan satu peringatan supaya ya, kadang kan ada orang kalau guru atau pemimpin masuk penjara mungkinan bisa malu atau nggak enak. Wah, ini pemimpin saya sudah masuk penjara, gimana saya bisa bersaksi? Jadi Paulus mau ingatkan ini supaya ya Timotius tetap dalam semangat yang berkobar untuk menyatakan kebenaran Injil. Dan tentang Tuhan ya, Tuhan tentu ini kalau ini mengacu kepada Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus juga tentu isu-isu mengenai kematian Tuhan Yesus juga pasti terus beredar pada masa itu, dan ya, kita sebagai pemberita firman Tuhan, Timotius khususnya pada waktu itu jangan malu untuk menyatakan kesaksian itu. Nah, tentu yang Tuhan mau adalah kita mempunyai keberanian dan hikmat untuk bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan karena aku, itu seorang hukuman karena dia. Ya, Paulus saja tidak pernah tidak punya istilahnya semangatnya tidak kendor untuk memberitakan tentang Tuhan itu yang dibicarakan dalam ayat yang ke-8. Bahkan dikatakan di situ dia menjadi seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya. Ikutlah menderita. Ini dari menderita, dari kata ini sukakopateo ya, sukakopateo. Kalau di dalam KJV diterjemahkan but be thou of the affliction of the gospel, menderita bagi Injil. Affliction ya. Dan ya, ini tanggung jawab orang percaya. Memang penderitaan di setiap zaman berbeda-beda. Zaman Rasul tidak sama dengan sekarang deritaannya. Tapi ya, orang percaya ya pasti bisa mengalami tantangan-tantangan yang sama berkaitan dengan itu penderitaan di masa pemberitaan firman Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma 8 pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi
Ya, penderitaan kita katakan bahwa ya adalah bagian dari kehidupan orang percaya, karena memang hidup pikul salib itu, membawa salib dalam kehidupan kita itu ya, di dalamnya ada ya, penderitaan dan kita tidak bisa sangkali penderitaan pasti bisa terjadi. Tetapi seperti apa yang sudah dijanjikan oleh firman Tuhan, misalnya dalam Roma tadi, pasal 17, ya kita akan menerima janji-janji Allah karena kita adalah ahli waris, dan katanya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, artinya di balik penderitaan sebagai orang percaya, pemberita firman Tuhan, ya kita punya satu jaminan, yaitu keselamatan, yaitu kemuliaan, dan nantinya kita bisa terima ketika kita bertemu atau bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian coba kita lihat lagi dalam Kolose, misalnya Kolose 1 ayatnya yang ke-24. Kolose pasal pertama ayatnya yang ke-24. Kita lihat ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bukan berarti ya penderitaan Kristus kurang untuk keselamatan manusia, tidak. Tetapi Paulus ya mengalami penderitaan untuk apa? Ya, untuk pemberitaan firman Tuhan itu sendiri. Artinya hidup yang dia hidupi adalah menggambarkan salib Kristus. Menggenapkan ya, aku boleh menderita. Aku boleh menderita. Di sini dalam King James ya, suffering. Dari kata matema di sini, patema, menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Jadi bukan berarti, sekali lagi, ayat ini tidak mengajarkan bahwa penderitaan Kristus kurang untuk keselamatan. Paulus menjalani penderitaan ini karena pemberitaan firman Tuhan, dan itu adalah bagian yang dari kehidupan Paulus yang dijalani untuk menyatakan salib Kristus dalam kehidupannya, bahkan untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi pemberitaan firman Tuhan Paulus dalam perjalanan pemberitaannya semuanya untuk jemaat, supaya jemaat Tuhan bisa tetap semangat dalam kebenaran. Kemudian coba kita lihat lagi misalnya di dalam kitab 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 1 ayat 5 misalnya. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan segala sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Paulus bicara pada jemaat Tesalonika karena Paulus tahu bagaimana jemaat Tesalonika ini terbentuk, berdiri kokoh, dan di dalam semuanya itu ada penderitaan. Mereka difitnah, dimusuhi. Oleh sebab itu Paulus harus keluar dari kota Tesalonika dan dia menuliskan surat ini sebagai apa? Sebagai satu semangat yang baru untuk jemaat yang dia tinggalkan, karena tidak lama dia di Tesalonika dan diantar oleh Timotius juga yang membawa surat ini
kepada jemaat Tesalonika. Dan coba kita lihat lagi ayat di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus 2. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-20. 1 Petrus pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalau kita harus menderita karena berbuat baik, dalam hal ini pelayanan, maka itu adalah kasih karunia. Sebab itu juga Paulus pernah berkata bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Dia, melainkan untuk menderita. Jadi ya, ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa Paulus memperingatkan Timotius bahwa ya jangan malu bersaksi, karena Paulus sudah mengalami banyak pengalaman yang luar biasa dalam pelayanan. Melainkan ikutlah menderita. Paulus ini ikut menderita artinya mengambil bagian dalam penderitaan. Jadi, kalau orang itu serius untuk melayani Tuhan, tentu kalau misalnya sekarang kita aplikasikan dalam aplikasi praktis sekarang, ya tentu walaupun keadaannya sedikit berbeda dengan saat itu, tapi kadang ya orang percaya juga harus ketika dia bertobat, dia yang paling mendasar dia menderita dengan apa? Dengan kemauan dia yang baru. Kalau dulu ada banyak kemauan dia yang sifatnya duniawi, tapi ketika dia mengikut Tuhan, kemauan itu akhirnya harus diubah. Dan itu adalah bagian dari perjuangan melawan diri sendiri, kedagingan yang ada dalam diri kita, supaya kita benar-benar taat untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Dan ya ada tantangan-tantangan lain juga tentu kita alami, ya. Misalnya penolakan dalam pemberitaan firman Tuhan, ya, walaupun mungkin penderitaan itu tidak seperti yang dialami oleh rasul-rasul di masanya, tapi ya, kita bisa menghadapi penderitaan yang boleh dikatakan ya, penderitaan di masa kita sendiri, ya, ada nilainya di masa kita sendiri. Ya kita harus berdoa minta kekuatan kepada Tuhan untuk melalui semuanya. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi, Injil adalah kekuatan Allah, dan pernah disampaikan dalam kitab Roma, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Menderita bagi Injilnya. Derita di sini dalam bentuk imperatif, satu perintah. Menderita bagi Injil, affliction of the gospel. Kalau di dalam bahasa Yunani, ya ini tadi yang kata sukakopateo, tapi karena dia dalam bentuk aorist imperatif, jadi dia tidak berubah. Dalam TR kata sukakopateson, menderitalah, bentuk imperatif bagi Injilnya. Injil kata evangelium, bentuk aktif, dan Injil adalah kekuatan Allah.
Dalam Roma pasalnya yang pertama juga mengajarkan prinsip yang sama bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia, baik orang Roma, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 9. Ayat 9 boleh dikatakan merupakan alasan yang paling teologis. Kenapa menderita dalam Injil itu sebenarnya bukanlah hal yang terlalu susah bagi Rasul Paulus. Akhirnya Paulus boleh dikatakan mengemukakan alasan teologisnya, alasan yang paling mendasar. Kenapa menderita bagi Injil itu bukanlah hal yang sangat menakutkan. Ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini luar biasa alasan dari seorang Rasul Paulus berkaitan dengan kenapa ya seorang pemberita Injil tidak boleh malu untuk menjadi pemberita Injil, tidak perlu takut menderita di dalam pemberitaan Injil. Alasan teologis yang paling mendasar adalah tentang keselamatan yang sudah diterima oleh semua manusia, bahwa kasih karunia keselamatan yang diterima oleh semua manusia, khususnya yang percaya, itu nilainya itu tidak sebanding, terlalu besar, tak ternilai, dan sungguh besar nilainya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Artinya apa? Ya, ketika seseorang diselamatkan, ya, ada transaksi rohani. Ada transaksi rohani yang terjadi sehingga dulunya kita manusia berdosa akhirnya menjadi orang kudus secara posisi. Oleh sebab itu ya kita sekarang disebut sebagai orang-orang kudus. Dan untuk mengingat itu, di sini Paulus katakan bukan berdasarkan apa? Perbuatan kita. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Perbuatan kata erga di situ ya. Berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Ya, karena memang perbuatan tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Ingat, seharusnya seorang itu masuk neraka. Dan Paulus sadar, dan Paulus tahu bahwa tanpa Tuhan, keselamatan itu tidak mungkin ada. Mau berbuat baik sebanyak apapun, tidak ada manusia yang bisa diselamatkan dari dosa-dosa. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa itu melainkan katanya itu apa? Berdasarkan maksud dan kasih karunia. Jadi tidak mungkin diselamatkan karena perbuatan, karena ergon. Tetapi karena kasih karunia, karena karim di situ. Karena kasih karunia. Kasih karunia-Nya sendiri. Karena kasih karunia-Nya sendiri dengan maksud ya. Kasih karunia Allah dalam kehidupan manusia. Kasih karunia yang telah dikaruniakan. Yang telah dikaruniakan dalam Kristus. Dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi ini jelas ya. Ini alasan yang paling tidak dibantah, tidak bisa dibantah. Kenapa kita harus melayani Tuhan dan seharusnya tidak takut menderita untuk melayani Tuhan. Ini
Paulus bicara jelas tentang keselamatan. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan perbuatan kita, maka kita diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya sendiri. Jadi itu adalah dorongan yang keluar dari sifat nature Allah yang dikaruniakan kepada kita. Sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Ini diperjelas siapa yang menyelamatkan kita, apa bentuk kasih karunia itu. Nah, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat. Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kata Juru Selamat ini sebenarnya kata-katanya sama dengan yang tadi, menyelamatkan. Cuma ini dalam bentuk kata benda, noun ya. Soteros, humon Yesus Kristus. Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil katanya telah mematahkan kuasa maut. Ini jelas. Injil mematahkan kuasa maut. Dulu harusnya kita binasa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya kita selamat. Itulah Injil itu. Injil itu artinya apa? Evangelium artinya kabar baik. Kabar baik untuk semua manusia berdosa bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Coba kita lihat di dalam satu ayat yang bicara juga mendukung tentang prinsip ini bahwa Injil mematahkan kuasa maut. Kabar baik itu apa? Juru selamat. Juru selamat yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Dalam perjanjian lama, kabar baik itu disampaikan dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Digenapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi Injil itu mematahkan kuasa maut. Oleh sebab itu kalau kita ingat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular dari keturunan ular. Ini sebenarnya bicara tentang Injil yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 5. Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes 5 ayatnya yang ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi barang siapa mendengar perkataan, firman, perkataan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup. Jadi Tuhan Yesus mengajar dengan tegas bahwa orang harus percaya kepada Dia sebagai inti atau pusat dari keselamatan manusia. Orang itu tidak akan dihukum karena hukuman itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi, saya rasa prinsip ini adalah prinsip yang sudah sangat-sangat jelas yang diajarkan dalam Alkitab. Kita kembali lagi dalam ayatnya yang ke-9 tadi. Jadi ingat bahwa kematian Kristus, penyataan Kristus untuk
mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia, ya itu adalah hal yang memang sudah ditetapkan. Itu bukan sesuatu yang baru dipikirkan oleh Tuhan pada saat Kristus hidup, tetapi tidak. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan punya rancangan keselamatan bagi manusia. Itulah yang disebut sebagai konsep penebusan. Ada yang menggantikan. Ada yang menggantikan. Ya, kita kembali dinyatakan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat. Dinyatakan dari kata epifania. Itu sudah jelas bicara kepada kedatangan Kristus yang pertama. Ya, kita bisa lihat. Ya, kata ini bisa dipakai dalam beberapa konteks, bisa mengacu kepada kedatangan Kristus yang pertama, bisa mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua. Misalnya coba kita lihat dipakai dalam konteks kedatangan Kristus yang pertama. Coba kita lihat 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Ini dipakai dalam kasus kedatangan Kristus yang kedua. Hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan. Kalau tadi dalam konteks kedatangan pertama, yaitu dia mati di atas kayu salib. Tapi dalam konteks 1 Korintus 6 itu bisa mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua. Coba kita lihat Titus pasalnya yang kedua. Titus 2. Titus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di sini sudah nyata, all men harus menyelamatkan. Itu pakai kata epifania. Kata epifane, epafane dari kata sama sebenarnya. Kasih karunia Allah menyelamatkan, ini kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi dalam ayat yang ke-13 kata ini dipakai untuk kedatangan Kristus yang kedua. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Kristus Yesus. Jadi penyataan di sini dari kata epifane juga. Tetapi ini dalam konteks setelah dia sudah menyelamatkan, ayat 11, nanti kedatangan dia yang kedua, penggenapan pengharapan kita itu adalah kedatangan dia yang kedua. Jadi ya ini kata yang sama tetapi tergantung konteks. Tergantung konteks kita bisa memahami ini dia dipakai dalam apakah konteks kedatangan pertama atau kedatangan kedua. Kemudian kita kembali lagi dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-10. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10, juru selamat. Ya, kita saya rasa sudah jelas, sudah berulang-ulang kita bahas tentang juru selamat ini. Tentang juru selamat. Karena kata juru selamat ini adalah kata yang sangat-sangat familiar, dikaitkan dengan sangat khusus, ya bukan familiar, dikaitkan dengan sifat Yesus Kristus yang memang datang untuk menyelamatkan manusia. Tetapi juru selamat ini juga dipakai dalam perjanjian lama dan mengacu kepada Yehova. Misalnya coba kita lihat di dalam Mazmur 106 ayatnya yang ke-21.
106 ayatnya yang ke-21. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal yang besar. Dalam King James dikatakan they forgot God their Savior. Di sini dari kata yasa, artinya menyelamatkan, Savior. Jadi Yehova, Elohim, di sini Elohim dikatakan sebagai yang menyelamatkan. Tapi coba kita lihat di dalam Yesaya, misalnya Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ketiga, katakan sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan di sini Yehova, Allahmu, Elohim yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Thy Savior, dari kata dasar yang sama itu kata yasa dalam bahasa Ibrani. Dan di sini dalam pasal 43 ini banyak sekali makin kata ya. Makin kata yang sama berkaitan dengan bahwa Tuhan adalah Jehovah adalah juru selamat ya. Coba kita lihat lagi misalnya dalam ayat yang ke-11. Ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada. Ayat 15 misalnya. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Kemudian ayatnya yang ke-21. Allah. Tapi yang paling jelas sebenarnya adalah ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-11. Ayat 3 dan ayat yang ke-11 jelaskan bahwa Tuhan adalah juru selamat. Dan kita mengingat tentang prinsip ini, dan sebenarnya ayat-ayat ini adalah ayat yang bisa dipakai untuk membungkam ya kan, penganut saksi Yehova palsu yaitu mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan ya, saya tidak percaya itu. Dan ya kita sudah lihat dengan jelas bahwa dalam perjanjian lama Yehova menyebut dia sebagai juru selamat, dan dalam perjanjian baru banyak sekali ayat yang berbicara bahwa Kristus adalah juru selamat. Ya, artinya Yesus adalah Tuhan dan adalah juru selamat. Dan Yesus itu adalah Yehova sendiri yang dibicarakan dalam perjanjian. Banyak sekali ayat yang lain yang bisa kita buka dalam Yesaya ya. Mungkin bisa dicatat saja 49 ayat 26, 60 ayat 16, 63 ayat 8. Dan juga bisa lihat di dalam Hosea 13 ayat 4. Lukas 1 ayat 47. Dalam perjanjian baru ada satu ayat. Tuhan adalah juru selamat. Kita lihat Lukas 1 ayat 47. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Karena Allah juru selamat. Jadi jelas. Dan uniknya di dalam surat-surat penggembalaan inilah kedua gelar tersebut digunakan secara berdekatan, baik Allah Bapa maupun pada Yesus Kristus sebagai
juru selamat. Tuh, misalnya 1 Timotius 1 ayat 1. Katakan bahwa Tuhan juru selamat kita. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 3. Kata yang sama, Tuhan juru selamat kita juga. 1 Timotius 4 ayat 10. Juru selamat semua orang, semua manusia. Kemudian Titus 1 ayat 3, Titus 2 ayat 10, Titus 3 ayat 4 juga bicara tentang Tuhan adalah juru selamat. Kemudian ada ayat yang bicara bahwa Kristus adalah juru selamat atau penyelamat kita. Misalnya 2 Timotius 1 ayat 10 yang sedang kita baca tadi. Kemudian Anda bisa lihat juga di dalam Titus 1 ayat 4. Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Titus 2 ayat 13. Tuhan dan juru selamat kita yang agung, Kristus Yesus. Kemudian di dalam Titus 3 ayat 6. Yesus Kristus juru selamat kita. Kemudian di dalam ayat-ayat yang lain ya, selain surat pengembalaan 1 Petrus 1 ayat 11. Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Coba kita lihat dulu satu ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 11. 1 Petrus 1 ayat yang ke-11. Oh, tar. Coba kita lihat 2 Petrus 2, maaf. 2 Petrus 2. Petrus 2 ayat 20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat juga dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Banyak sekali. Jadi sebenarnya dalam Alkitab secara jelas sudah mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat, Yehova adalah juru selamat, dan Yesus adalah Yehova dalam perjanjian lama, dan Dia adalah juru selamat, Dia adalah Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyangkal ini. Kalau ada orang yang menyangkal prinsip ini, sudah jelas imannya salah dan pasti masuk neraka. Jadi ini jelas ya, diajarkan di dalam Alkitab. Sungguh, kalau kita kembali kepada alasan kenapa Paulus berani dan percaya diri memberitakan Injil walaupun dia harus menderita, ya karena alasan teologis ini mendasar. Karena dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Mendatangkan hidup katanya yang tidak dapat binasa. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana Injil. Ya, oke. Paulus katakan di atas dia menderita karena Injil. Tetapi katanya dia ditetapkan. Dia ditetapkan sebagai apa? Pemberita, dari kata kerux, preacher, dan apostolos dan didaskalos. Jadi Paulus dia sebagai pemberita, jelas pemberita, tetapi dia adalah pemberita yang dikaruniakan. Karena dia adalah rasul juga. Oleh sebab itu Paulus punya karunia kerasulan. Jadi Paulus bukan sekadar pemberita dan guru yang mengajar, tetapi dia adalah seorang rasul. Ya, kita sudah bahas juga kemarin tentang rasul, dan dia punya karunia-karunia kerasulan. Dan ya sekarang kita dalam kondisi akhir zaman, bagaimana banyak orang yang sekarang banyak sekali orang yang mengaku jadi rasul. Padahal kita tahu bahwa rasul, apostolos, tou Kristo itu adalah jabatan khusus. Oleh sebab itu karena jabatan khusus dan hanya ada di masa
itu sebelum Alkitab selesai ditulis, maka sekarang tidak mungkin ada lagi rasul khusus. Sekarang yang adalah misalnya apa ya, utusan penginjil dari gereja misalnya, tapi rasul seperti 12 rasul tambah dengan Paulus yang punya karunia-karunia tertentu itu tidak ada lagi sekarang, karena jabatan itu sudah selesai ketika Alkitab selesai ditulis. Dia sebagai seorang pemberita, preacher, dari kata keruso, dan pemberita atau seorang yang bisa seorang yang memproklamirkan, mengumumkan, yang menyampaikan, jadi sifatnya sama ya. Rasul ya sudah jelas dari kata apostelo tadi. Ada 12 rasul menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Kita lihat dalam kitab Injil, misalnya Lukas 6 ayat yang ke-13. Dan dia juga disebut sebagai guru, didaskalos. Guru adalah karunia pelayanan yang diberikan kepada, mengajar sebagai seorang guru daskalos itu diberikan kepada banyak orang. Ya sekarang masih ada karunia-karunia guru, pengajar. Sebab itu dalam gereja ada guru Injil. Dan ya kita bisa dapatkan dalam Alkitab ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Misalnya Rasul 13 ayat 1, Roma 12 ayat 6-7, ya kita tidak punya waktu untuk membuka semua ayat ini. 1 Korintus 12 ayat 28 dan banyak sekali ayat-ayat yang lain. Ya lagi di sini Paulus berkata bahwa karena itulah, dasar itulah Paulus mau menderita. Dan tentu ini adalah prinsip yang perlu diingat juga oleh kita sebagai pemberita firman Tuhan di masa modern. Ya kita punya tantangan yang beda, tidak sama dengan Paulus. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menderita. Kita harus mengingat ini sebagai satu renungan, pertimbangan. Bahwa keselamatan tak ternilai, harusnya kita di neraka, dihukum. Tapi Tuhan mengasihi kita dan ya, mari kita bawa hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan baik, dengan penuh semangat, dan secara konsisten memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Paulus mengulang kembali apa yang sudah dinyatakan pada ayat sebelumnya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hari Tuhan, jadi kita mau bahas banyak ya. Jadi itulah sebabnya aku menderita. Ini hubungannya dengan tadi ayat 8, ayat 9, ayat 10. Dia tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi kita menyembah dan percaya kepada sesuatu, kita harus kenal, tahu manfaatnya apa. Kalau kita menyembah dan percaya kepada sesuatu yang ternyata nilai kekalnya itu adalah akhirnya adalah kita dihukum secara kekal, bersifat kekal, jangan kita ikut itu. Karena Paulus tahu bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan dan dia harus menderita untuk itu, ya dia menjalani semuanya. Karena ketika percaya kepada Tuhan ada jaminan hidup. Ya dunia adalah, tinggal di dunia itu sifatnya sementara. Paulus berkata ya nanti ini sama dengan tenda dan suatu saat nanti akan dibongkar karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang permanen untuk kita. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, di situ dikatakan, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan.
Jadi pelayanan yang dijalani oleh Paulus itu, Paulus tahu bahwa itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Dia menderita secara fisik bisa saja terjadi, tapi dia tahu bahwa Tuhan punya janji untuk memelihara pelayanan. Tentu ini mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga lewat amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dan dalam bagian terakhir dikatakan, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan memelihara hidup orang percaya, berita firman Tuhan. Dan sebenarnya apa yang perlu kita takut? Kita tidak perlu takut untuk menderita. Kalau harus menderita, ya kita harus siap menghadapi penderitaan itu. Dalam sejarah baptis, kita diingatkan kembali tokoh-tokoh baptis yang hebat, luar biasa, punya iman yang teguh. Mereka menjalani semua kehidupan mereka dengan penuh keberanian karena ada jaminan dari Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan sampai titik darah terakhir. Dan yang lebih penting daripada itu adalah mereka menerima keselamatan yang sudah Tuhan percayakan. Jadi ada pengharapan. Ada pengharapan dari setiap penderitaan yang harus kita jalani di dunia ini. Ada pengharapan yang indah. Dan ini adalah satu pernyataan yang hebat menurut saya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepada. Pelayanan itu dipercayakan Tuhan. Ya, kita harus punya sekali lagi punya prinsip dan semangat yang sama. Sama seperti Rasul Paulus. Dan ini dia ingatkan kepada Timotius. Hingga sampai kapan katanya? Pada hari Tuhan. Hari Tuhan ini selalu biasanya konsep hari Tuhan adalah konsep yang merujuk kepada akhir zaman. Biasanya seperti itu. Kita lihat juga dalam ayat 18 ya. Coba kita loncat dari 8. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat kepadanya pada harinya. Harinya itu sama dengan hari Tuhan. Akhir zaman itu dimulai dari pengangkatan. Ya sekarang sebenarnya sudah akhir zaman ya. Tapi mungkin ini bicara kepada bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kedua kali pada semua manusia, diangkat, kemudian orang percaya menghadap Bema Kristus dan akhirnya memerintah bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah satu poin yang sangat teologis dan begitu jelas. Hari Tuhan sekali lagi mengacu kepada akhir zaman. Dalam perjanjian lama biasanya kata ini banyak sekali dipakai ya sekali untuk menyatakan hal-hal yang sifatnya eskatologis. Kemudian ayat yang ke-13. Tadi kita berkata bahwa di dalam penderitaan ada pengharapan ya. Coba kita lihat satu ayat deh. Saya ingat satu ayat misalnya dalam Roma pasal 9. Ayatnya yang ke-33. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ada kaitannya dengan apa yang Paulus bilang tadi bahwa dia kenal siapa yang dia percaya, yang memelihara hidupnya, pelayanan yang dipercayakan kepada. Sama dengan prinsip yang kita baca dalam Roma pasal yang ke-33 ini bahwa yang percaya kepada batu itu Yesus Kristus tidak akan dipermalukan. Jadi di akhir nanti ya kita akan menerima apa yang seharusnya kita terima sesuai dengan iman kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Itu dinyatakan oleh Tuhan.
Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai, apa katanya di situ, contoh. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi apa yang Paulus ingin Timotius bawa dalam pelayanannya, yaitu yang pertama diri dia sebagai contoh seorang pelayan Tuhan yang hebat, yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16, coba kita mundur sedikit. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Paulus berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladan. Ini luar biasa pernyataan Paulus di sini. Turutilah teladanku, karena memang Paulus membuktikan bahwa dia seorang pelayan Tuhan yang setia. Karena Paulus adalah pengikut Tuhan yang setia, maka orang percaya harus mengikuti teladan Paulus yang setia kepada Tuhan. Jadi contoh Paulus menjadi contoh, dan tentu itu didasarkan kepada Tuhan Yesus. Ajaran yang sehat, saya bahas-bahas ini, ajaran yang sehat atau sound doctrine. Kalau di dalam sound words, ya, di sini perkataan yang sehat. Mengacu kepada ajaran atau doktrin. Kita harus pegang teguh doktrinnya Alkitabiah, jangan sampai kompromi. Dan lakukanlah itu dalam iman. Iman adalah dasar melayani dan mengajar dan kasih karunia Kristus Yesus. Ayatnya yang ke-14. Peliharalah harta yang indah. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa harta yang indah itu? Kebenaran itu sendiri sebenarnya. Jadi ya, harta yang indah itu adalah kebenaran. Kata pelihara dalam King James terjemahkan sebagai commit, dari kata parakatateke. Peliharalah harta. Harta yang ini itu adalah kebenaran. Kalau kita ingat bagaimana perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-20. Matius pasalnya yang ke-6 ayat ke-20, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Kebenaran adalah harta yang kekal. Dan ya tidak mungkin ada pencuri bisa mengambil dari itu. Kolose 2 ayat 3. Kolose pasal 2. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Dalam siapa? Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Yesus berkata dia adalah jalan dan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus itu sendiri. Yesus berkata bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Dalam kitab Yohanes. Kembali kepada kitab 2 Timotius. Pasal yang pertama. Dialah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Jadi, setiap orang yang menerima, mencari harta yang terpendam, yaitu kebenaran, itu sudah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus ini kapan dia diam di dalam kita? Ya, menurut Efesus, ya. Kita tahu bersama Efesus 1 ayat yang ke-13. Dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi pada saat percaya, Roh Kudus diam dalam hati kita. Jadi, ini sangat jelas ya. Kemudian kita lihat ayat 15.
sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita kembali dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Berapa ayat penutup dalam pasal yang pertama ini. Dikatakan bahwa engkau tahu bahwa semua mereka yang daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi memang katanya dalam pelayanan Paulus ada orang-orang yang meninggalkan Paulus, ya, termasuk meninggalkan kebenaran sebenarnya. Dan ya, itu bisa terjadi dalam sepanjang masa. Ada orang tertentu mundur dalam setiap dalam segala alasan-alasan yang ada kenapa mereka mundur dan seterusnya. Karena mereka malu bersaksi ya, atau mereka tidak kuat. Mungkin ini bisa menjadi bukti-bukti di mana ternyata ada orang yang karena malu bersaksi tentang Kristus dan malu karena gurunya di penjara, akhirnya mereka mengundurkan diri. Yaitu Figelus dan Hermogenes jadi contoh. Kemudian dalam ayat yang ke-16, disebutkan Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus. Ada beberapa orang yang memakai ayat ini dengan mengatakan bahwa kelihatannya Onesiforus ini mati. Ayat 18 kan dikatakan bahwa ayat 16 ya. Rahmat kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sesudah juga ia menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Jadi ada orang Katolik biasanya memakai ayat ini untuk mengajarkan doktrin bahwa bisa berdoa untuk orang mati dan dia bisa diselamatkan kalau dia sudah mati. Yang penting kalau kita berdoa katanya, walaupun dia sudah mati dia bisa selamat. Dan tentu orang Katolik mau memakai ayat ini, yang pertama sudah pasti mereka langsung merujuk bahwa poin mereka bahwa Onesiforus ini mati dan doakan sehingga Paulus berdoa supaya kiranya Tuhan menunjukkan rahmat kepadanya pada hari ini. Apakah benar bahwa Onesiforus mati dan orang harus bisa berdoa pada Tuhan supaya orang mati ini bisa diselamatkan dan seterusnya. Sebenarnya coba kita lihat beberapa poin di sini. Nah, ini poin-poin dari gereja Katolik berkaitan dengan ini. Yang pertama, mereka berkata bahwa Onesiforus dihukum mati di Roma ketika dia mengunjungi Paulus. Itu poin yang pertama yang mereka temukan. Kemudian yang kedua, dalam sapaan Paulus. Dalam sapaan Paulus katanya ada sesuatu yang ditujukan kepada keluarga Onesiforus. Seperti apa kata-kata penghiburan. Kiranya Tuhan mengaruniakan rahmat pada keluarga Onesiforus. Yang ketiga, berkaitan dengan perkataan Rasul Paulus bahwa kiranya menunjukkan rahmat kepada Onesiforus, ya artinya ini adalah kata penghiburan yang menguatkan bahwa Onesiforus itu meninggal dan seterusnya. Dan akhirnya berdoa untuk Onesiforus, Paulus berdoa supaya dapat rahmat pada harinya. Artinya sudah mati, kiranya orang yang sudah mati ini bisa dapat rahmat, bisa diselamatkan walaupun dia sudah mati.
Jadi artinya gini, dalam praktek gereja Katolik ada namanya praktek doa untuk orang mati. Jadi orang yang sudah mati didoakan, ya takutnya iman waktu dia hidup adalah iman yang belum benar, jadi doakan supaya Tuhan bisa menyelamatkan walaupun imannya waktu hidup belum benar dan bisa diselamatkan. Ya. Kemudian apakah benar demikian? Ya, kita bisa menjawab dengan beberapa hal. Yang pertama, tidak ada bukti yang kuat bahwa Onesiphorus ini mati. Itu yang perlu kita perhatikan. Tidak ada bukti dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa dia mati. Yang kedua, ya, ketika Paulus berbicara kepada keluarga Onesiphorus, ya sebenarnya itu menunjukkan, ya kan, menunjukkan bahwa pada saat Paulus menulis surat ini, Onesiphorus memang ya tidak bersama-sama dengan keluarganya. Jelas. Jadi bukan berarti dia mati. Tapi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, ya pada waktu Paulus menulis surat-surat ini bahwa ya memang Onesiphorus tidak bersama-sama dengan keluarga dia. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan frase ketika di Roma, nah ini mengandung arti bahwa pada waktu Paulus menulis surat ini, kemungkinan besar Onesiphorus sedang berada dalam perjalanan menuju ke Roma dan mencari Paulus. Jadi jelas Paulus sebenarnya Onesiphorus belum mati. Ya memang tidak bersama-sama dengan keluarganya. Oleh sebab itu Paulus berdoa untuk Onesiphorus supaya nanti dia bisa bertemu dengan Paulus. Dan yang keempat, Paulus tidak perlu memberi salam kepada Onesiphorus, tetapi hanya kepada keluarganya karena Onesiphorus sudah bertemu dengan Paulus di Roma dan sempat tinggal bersama dengan Paulus di Roma. Jadi Paulus wajar ketika memberi salam, memuji Onesiphorus, ya, dan itu ditujukan kepada keluarganya. Jadi kalau mau paksakan ayat ini untuk nanti akhirnya mengajarkan doktrin bahwa bisa mendoakan orang mati dan seterusnya, ini ayat yang sekali lagi tidak mengajarkan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita harus doakan orang mati supaya dia diselamatkan, tidak. Ini keselamatan itu didapatkan pada waktu dia percaya ketika dia masih hidup. Ketika seorang sudah mati itu tidak bisa lagi menyatakan iman. Dan bahkan tidak ada kesempatan lagi kalau sudah mati. Masih ingat cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Orang kaya sangat menyesal dan tidak bisa lagi mengubah tujuan karena iman dia waktu hidup ya iman yang salah dan dia akan dihukum di neraka. Dan ya Onesiphorus sendiri artinya pembawa kebahagiaan atau pembawa penghiburan. Onesiphorus membawa penghiburan ketika dia bersama dengan Paulus, dan ketika dia dipuji oleh Paulus itu menjadikan penghiburan bagi keluarga. Dan ya ini sampai di sini mungkin pasal pertama kita. Jadi kita ketemu lagi dalam pasal kedua di radio di rekaman video selanjutnya. Terima kasih.